Hari ini kita akan belajar untuk UTBK Kimia ya. Kita belajar dengan cara mengerjakan soal-soal UTBK tahun sebelumnya. Yang pertama, konfigurasi elektron ion X2+ yang memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron adalah. Sebelumnya kita review bentar ya. Di sini kita memiliki simbol X, Z, dan A, di mana X ini adalah unsur yang kita maksud di sini. Lalu untuk Z adalah nomor massa, sedangkan A adalah nomor atom. Nomor atom ini juga menunjukkan jumlah dari elektron dan juga jumlah dari proton. Atau bisa kita katakan bahwa jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Sedangkan untuk nomor massa ini berasal dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Sehingga untuk soal ini, karena di sini kan nggak disebutkan ya nomor atomnya ataupun jumlah elektronnya, sehingga kita harus menghitungnya. Caranya sangat mudah. Yang pertama, nomor atom itu bisa kita cari dengan cara Z atau nomor massa kita kurangi dengan jumlah neutron. Z-nya adalah 45, neutronnya 24, sehingga kita peroleh angka 21. Nah, angka 21 ini yang akan kita gunakan untuk menuliskan konfigurasi elektron. Kalian udah paham ya? Kalian harus paham sekali tentang penulisan konfigurasi elektron seperti ini. Oke, kita tuliskan di sini. Kita punya 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini 10, ini juga 10. Sedangkan kita punya 21 ya. Berarti kita tuliskan lagi 3D1. Ini adalah konfigurasi dari X aja. Sedangkan yang ditanyakan X2+, yang artinya dia telah melepaskan berapa elektron? Iya, 2 elektron. Sehingga elektron yang dilepaskan di bagian mana? Elektron yang dilepas adalah elektron yang ada di kulit terluar. Kulit terluar di sini adalah kulit nomor 4, sehingga nanti ini 4s kita hilangkan karena ini udah dilepas ya. Berarti sisanya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d1. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 2, konfigurasi ion besi 3. Besi 3 itu adalah Fe3+, dengan nomor atom Fe adalah 26, mempunyai elektron tidak berpasangan sebanyak. Nah, berarti kita tuliskan lagi ya, sama seperti yang tadi. Ini adalah 26, berarti saya tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini 10. Ini 10, berarti tinggal 3D6. Karena ini melepaskan 3 elektron. Ingat ya, kalau ini plus berarti dia melepaskan 3 elektron. Nah, elektron yang dilepaskan ada di sebelah sini, 4s2, dan 1 elektron yang ada di 3D6. Berarti sisanya adalah 1s2, 2s2, 2p6, lalu 3s2, 3p6, dan 3D. Ini udah kehilangan 1, berarti tinggal 3D5. Nah, yang ditanyakan adalah elektron yang tidak berpasangan. Berarti yang kita gambarkan adalah 3D5 ya. Orbital D berarti kita punya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Isikan elektronnya ada 5 juga. Nah, di sini kelihatan banget bahwa yang tidak berpasangan ada 5. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 3, ion X3+ dan neon dengan nomor atom 10 dan nomor massa 20 merupakan isoelektronik. Konfigurasi elektron unsur X adalah isoelektronik, berarti dia memiliki jumlah elektron yang sama ya maksudnya. Nah, kita tuliskan berarti kita punya X3+ itu sama dengan neon 10. Kita tuliskan kita punya 1s2, 2s ya, 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini jumlahnya adalah 10.
10 ini karena dia sudah melepaskan 3 elektron, sedangkan yang ditanyakan adalah konfigurasi dari X aja. Sehingga kita bisa tuliskan atau kita bisa menambahkan 3 elektron di sini. Setelah 2P berikan 3S ya. 3S dan 3P. Ini ada 2, ini ada 1. Sehingga jawabannya udah kelihatan yang C. Nomor 4, pernyataan berikut yang benar untuk unsur dengan konfigurasi elektron berikut adalah, nah di sini saya tuliskan lagi ya. Nah sekarang kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama menyatakan bahwa unsur tersebut terletak pada periode keempat. Nah untuk melihat periode berarti kan kita harus lihat kulit yang terluar. Di sini kulit terluar atau kulit yang terbesar adalah 4. Berarti periode 4 benar. Lalu yang nomor 2, mempunyai 4 elektron tidak berpasangan. Kita lihat. Nah, yang kita lihat di sini adalah elektron yang ada di 3D6. Mengapa? Karena ketika kita menentukan konfigurasi elektron dengan cara above yang seperti tadi, 3D6 ini memiliki energi yang paling tinggi, tingkat energi yang paling tinggi. Sehingga yang kita lihat untuk pertanyaannya seperti ini, apakah elektron tersebut berpasangan atau tidak? Berarti yang kita lihat adalah yang 3D6. Oke, untuk orbital D berarti kita punya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 yang diisi dengan 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisanya berarti ini yang ini tidak berpasangan. Ada 4 ya, ada 4 elektron yang tidak berpasangan sehingga ini nomor 2 benar. Yang nomor 3 mempunyai nomor atom 26. Yang ini benar ya. Saat ini 10. Ini ada 8, ini juga 8. Totalnya ada 26. Berarti benar. Lalu yang nomor 4 termasuk golongan 8. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara menentukan golongan berdasarkan konfigurasi elektron seperti ini? Ya, ini untuk golongan A. Kita melihat kulit terakhir ya, kita menggunakan kulit terakhir di mana kita punya orbital S dan orbital P. Kulitnya sama. Sedangkan untuk golongan B, yang kita lihat adalah orbital S dan orbital D dengan kulit yang berbeda. Maksudnya, jika saya tuliskan di sini, saya punya NS, lalu kita punya N-1D. Contohnya seperti ini, kita punya 4S yang ada di soal ya, lalu kita punya 3D6, berarti ini kita menggunakan golongan B. Selanjutnya kita bisa menjumlahkan elektron yang ada di sini, ini 2 plus 6 berarti kan 8, maka dia masuk ke dalam golongan 8B, atau masuk golongan 8 ya, berarti benar. Maka jawabannya 1, 2, 3, 4 benar, maka pilihannya adalah yang E. Nomor 5, pernyataan yang benar untuk atom Mg12 dan S16 adalah, berarti kita gambarkan ya. Kita tuliskan Mg12, kita tuliskan konfigurasinya. Saya menggunakan konfigurasi yang mudah aja. Ini ada 2, 8, 2, totalnya 12 ya. Untuk S, saya tuliskan 2, 8, 6. Nah, ini berarti terletak pada periode yang sama. Dalam periode yang sama, di sebelah kiri, dia termasuk dalam golongan 2A. Sedangkan di sebelah kanan ada sulfur yang masuk ke dalam golongan 6A. Nah, kita lihat pilihan jawaban A, Mg dan sulfur merupakan unsur non-logam. Pilihan jawaban ini salah ya, karena Mg itu adalah logam, sedangkan sulfur ini adalah non-logam. Lalu untuk pilihan jawaban yang B, energi ionisasi pertama Mg lebih besar daripada sulfur. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron, sehingga nanti kita akan memiliki ion positif, ya kan? Sedangkan kita tahu bahwa Mg itu cenderung membentuk ion Mg2+, sedangkan untuk sulfur dia cenderung membentuk ion 2-. Hal ini artinya apa?
Artinya Mg itu lebih suka melepaskan elektron, sedangkan untuk sulfur dia lebih suka untuk menerima elektron. Hal ini mengakibatkan energi ionisasi dari Mg itu lebih kecil jika dibandingkan dengan energi ionisasi yang dimiliki oleh sulfur. Selanjutnya untuk pilihan jawaban yang D, ini saya loncat dulu ya yang ke E biar mudah pembahasannya. Untuk jari-jari, kita tahu ya ini kan terletak pada periode yang sama tetapi golongannya berbeda. Untuk jari-jari dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari akan semakin kecil. Sehingga jari-jari Mg itu lebih besar dari jari-jari sulfur. Nah, berarti yang E ini benar ya. Pilihan jawabannya yang benar adalah yang E. Saya akan bahas untuk yang D dulu. Sedangkan untuk jari-jari ion, karena Mg itu melepaskan elektron, maka jari-jarinya akan menyusut. Sedangkan untuk sulfur, karena dia menerima elektron, maka jari-jarinya akan semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan jari-jari ion Mg2+ akan lebih dari jari-jari ion sulfur atau S2-. Berarti benar ya, jawabannya adalah yang E. Nomor 6, nilai energi pengionan ke-1 sampai ke-5 untuk unsur X pada golongan utama berturut-turut adalah, saya tuliskan lagi, 509, 979, 3300, 4400, dan 5700 kJ per mol. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion. Nah, kita perhatikan di sini. Kita lihat lonjakan energi yang terjadi. Yang awalnya kita punya 500, dia berubah menjadi 900, ya kan? Ini berarti terjadi penambahan 400 kJ atau terjadi kenaikan 2 kali gitu ya. Sedangkan dari 979 dia naik menjadi 3300, berarti ini terjadi kenaikan atau penambahan sekitar berapa? Ini katakan 900, ini berarti 3000 gitu ya. Berarti terjadi kenaikan 2000-an, 2100-an, atau jika kita lihat ini terjadi kenaikan sebanyak 3 kali. Selanjutnya dari 3000 menjadi 4000, berarti kenaikannya 1000. Nah, ini kenaikannya tidak sampai 2 kali gitu ya. Berarti sekitar 1/3. Lanjut, dari 4400 berubah menjadi 5700, berarti terjadi penambahan sekitar 1300, atau terjadi kenaikan sekitar 1/4 kali. Nah, perubahan atau kenaikan energi yang terjadi secara drastis itu ada di sebelah sini ya, yang dari awal, sehingga untuk unsur X dia akan lebih suka mengalami pengionan sebanyak 2 kali, yaitu 1 dan 2. Maka ion yang terbentuk adalah X2+. Nomor 7, energi ionisasi ke-1 sampai ke-5 untuk unsur X berturut-turut adalah, ini soalnya tipenya sama ya. Saya tuliskan 786, 1580, 3230, 4360, dan yang ini adalah 16010. Oke ya, berarti kalian udah tahu ya jawabannya yang mana. Kuncinya adalah di mana letak atau di mana terjadinya perubahan energi secara drastis. Nah, kira-kira yang mana? Jawabannya ada di sini, yaitu dari 4000 berubah menjadi 16000. Drastis banget ya. Kan sebelum-sebelumnya ini hanya 700, 1500, 3000, dan 4000. Oleh karena itu, untuk unsur X dia akan suka untuk berubah atau mengalami pengionan 4 kali, maka akan terbentuk ion X4+. Oleh karena itu, dia akan stabil dalam bentuk XCl4. Jawabannya adalah yang E. Nomor 8, raksa atau merkuri dalam sistem periodik terletak pada periode ke-6, golongan 2B. Elektron terakhir atom raksa memiliki bilangan kuantum
Hati-hati ya, di sini ada banyak jebakan. Meskipun dituliskan di sini adalah periode ke-6, kalian jangan tergesa-gesa menuliskan bahwa N sama dengan 6. Tetapi yang kita lihat adalah golongan 2B. Jika raksa merupakan golongan 2B, berarti dia akan memiliki elektron yang paling belakang adalah 6s2 dan 5d10. Lalu yang ditanyakan adalah elektron terakhir. Jika yang ditanyakan elektron terakhir, berarti yang kita cari bilangan kuantumnya ada 5d10. Ini untuk elektron terakhir. Tetapi jika yang ditanyakan adalah elektron terluar, maka yang kita cari bilangan kuantumnya ada 6s2. Oke ya, ini adalah elektron terluar. Sedangkan yang kita kerjakan adalah elektron terakhir, 5d10. Untuk 5d10, nilai N bilangan kuantum utama sama dengan 5 karena ini angka 5. Lalu untuk nilai azimutnya, ini karena orbitalnya adalah D. Masih ingat ya, kalau S, P, D, F, untuk nilai azimut atau L itu S sama dengan 0, P itu 1, D adalah 2, dan F adalah 3. Sehingga untuk azimut dari orbital D adalah 2. Selanjutnya untuk magnetik, kita bisa tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Ini mulai dari min 2, min 1, plus 1. Oh salah ya, ini 0. Lalu ini plus 1 dan plus 2. Isinya ada 10 elektron, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti magnetiknya adalah plus 2. Yang terakhir, maka nilai spinnya, karena ini semuanya udah penuh ya, elektron yang terakhir kita masukkan adalah elektron yang mengarah ke bawah, sehingga nilai spinnya adalah min setengah. Nah, dari pilihan jawaban ini, maka pilihan jawaban yang benar adalah yang A ya. Oke, sampai di sini dulu ya latihan soal untuk UTBK. Video-video untuk latihan UTBK ini disusun sesuai dengan materinya masing-masing, sehingga kalian bisa belajar dengan lebih mudah. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.